Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat. Setelah membaca komentar di beberapa video berbeda, kali ini saya tertarik dengan komentar teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya bermain Top 11 untuk pertama kalinya. Bagaimana cara saya mengelola tim tanpa top up, tapi tim kita bisa bersaing meraih gelar juara. Cara ini mungkin bisa berguna buat teman-teman yang baru bermain Top 11 dan masih belum tahu cara mainnya, khususnya untuk pemula. Dan saya juga mau mengajak teman-teman yang sudah berpengalaman untuk sedikit bercerita bagaimana teman-teman bermain Top 11 saat pertama kalinya. Kira-kira gimana nih cara teman-teman mengelola tim? Yuk tinggalkan komentar di bawah ini. Dulu saat pertama kali bermain Top 11, saya juga belum terlalu paham bagaimana cara mengelola tim dengan benar. Saya pikir jika tim saya diisi oleh pemain-pemain bintang, tim saya akan mudah juara setiap musimnya. Hingga akhirnya saya menghabiskan modal yang ada untuk membeli pemain bintang dari lelang. Dan benar, musim pertama tim saya juara liga, tapi di musim selanjutnya tim saya kesulitan bersaing dengan tim lainnya. Dulu waktu kita membeli pemain di lelang, meskipun uang kita sedikit, yang penting ada token, kita masih bisa bersaing sampai pemainnya kita dapatkan guys. Tapi dengan catatan kita punya hutang, dan jika kita tidak sanggup bayar dalam waktu yang ditentukan, secara otomatis untuk lunasi hutang tersebut, sistem akan mengambil salah satu pemain bintang yang kita miliki, dan kita akan mendapatkan prestasi kupu-kupu malam. Bukan maksud saya, tapi kehilangan pemain karena hutang. Jadi hari ini saya akan membahas lengkap bagaimana mengelola tim dan mengelola keuangan klub dengan bijak, agar teman-teman tidak merasakan hal yang sama seperti saya ketika baru bermain Top 11. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 channel. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung saya selama ini. Sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Pertama, buat teman-teman yang belum memiliki akun Top 11, kamu bisa klik link di bawah video ini untuk mendownload gamenya. Setelah kamu berhasil mendownload gamenya, sekarang kamu buka game Top 11. Pastikan kamu sudah memiliki akun Facebook atau akun Google Play untuk mendaftarkan akun baru Top 11. Untuk mendaftarkan akun baru, kamu bisa klik saya sudah memiliki klub. Kali ini saya akan mendaftar menggunakan akun Google Play baru saya, lalu klik lanjutkan. Lalu buat akun Google Play jika kamu belum memilikinya dan ganti nama akun sesuai keinginan kamu. Klik checklist. Selanjutnya ganti nama akun dan nama klub sesuai keinginan kamu. Selanjutnya, pilih logo klub yang tersedia di sini. Buat teman-teman yang belum tahu, negara asal manajer berguna agar kita bisa mendatangkan pemain dari negara asal kita di akademi remaja. Dan nantinya kita bisa mempromosikan pemain dari akademi remaja untuk bermain di tim utama kita. Sedangkan negara asal klub yang kita pilih saat pendaftaran bertujuan agar pemain yang akan kita kelola nanti berasal dari negara tersebut. Misalkan di sini saya memilih Inggris sebagai negara asal klub saya, dan nanti isi pemainnya semua dari Inggris. Lanjut, klik ini kali pertama. Lalu ikuti semua tutorial dari Jose Mourinho sampai selesai. Selanjutnya ambil jersey yang tersedia di sini, pilih yang kamu suka. Selanjutnya ikuti lagi tutorial dari Jose Mourinho sampai selesai. Selanjutnya, buat teman-teman yang belum tahu cara mengganti pemain dan merubah formasi, kamu tinggal geser seperti ini guys. Pastikan kamu memilih pemain yang sesuai dengan taktik dan strategi yang akan kamu terapkan. Kemudian sesuaikan taktik yang kamu suka. Saat pertama kali bermain Top 11, sebaiknya hindari gaya tekanan tinggi agar pemain tidak mudah lelah. Dan hindari juga gaya tackle keras. Meskipun tackle keras bisa menghentikan permainan lawan, tetapi sangat berisiko dan mengakibatkan pemain kamu mudah diganjar kartu kuning atau bahkan kartu merah ketika pertandingan berlangsung. Hindari juga gaya penjagaan man to man atau jaga satu-satu jika kondisi pemain kamu tidak cukup bugar, karena pemain akan mudah lelah. Untuk memberikan mentalitas pada pemain, kamu bisa klik di sini, lalu pilih pemain yang sesuai.
Yang dimaksud sesuai yaitu pemain yang memiliki atribut pertahanan dan serangan yang bagus, sedangkan pemain yang atributnya seimbang tidak perlu diberi mentalitas. Kemudian kamu bisa tempatkan pemain untuk menendang bola mati. Tempatkan pemain yang kamu inginkan yang menurut kamu bisa memberikan assist dan banyak mencetak gol, yaitu pemain yang memiliki atribut tembakan, penyelesaian, umpan, atau umpan silang lebih tinggi dari atribut manapun. Biasanya pemain-pemain tersebut bisa lebih efektif ketika ditugaskan untuk menjadi penendang bola mati, guys. Selanjutnya, untuk menyimpan formasi kita bisa klik di sini. Lalu klik simpan. Oke, dan sekarang kita sudah menyimpan formasi pertama kita dan kita juga bisa menambah hingga 4 formasi andalan kita dan menyimpannya di sini. Setelah kita sudah menentukan formasi yang akan kita gunakan, sekarang mari kita masuk ke menu latihan. Karena latihan sangat penting, pastikan kamu rutin melatih pemain setiap hari dan pastikan mulai melatih pemain itu pagi-pagi sebelum ada pertandingan. Sekitar jam 9 atau paling lambat jam 10 pagi. Karena kita masih belum memiliki banyak pemain untuk latihan, kita pilih zona dan pilih penjaga gawang, back, dan gelandang bertahan. Sekarang 9 pemain sudah terpilih untuk mengikuti sesi latihan bertahan. Jadi untuk mendapatkan poin pengalaman latihan yang baik, minimal kita harus melatih 8 pemain. Selanjutnya klik selesai dan pilih drill. Karena kita menggunakan akun baru, jadi banyak drill latihan dan slot yang masih belum terbuka. Jadi kita hanya bisa menggunakan drill latihan seadanya. Tapi jangan khawatir, selagi kamu rutin melatih pemain setiap hari, kamu akan mendapatkan poin pengalaman latihan dan membuka level latihan. Perlahan saja, jangan terburu-buru untuk membuka semua drill dan semua slot yang tersedia. Jadi untuk latihan pertama biasanya saya melakukan sesi latihan yang keras untuk mendapatkan bonus latihan 10% tim dan individu. Dan saya akan meringankan sesi latihan dengan menggunakan 2 kali bonus latihan di sini. Untuk mendapatkan 2 kali bonus latihan, kita diharuskan menonton iklan singkat beberapa detik sampai selesai. Setelah iklan selesai, pemain akan mulai berlatih bersama. Jadi sesi latihan bertahan dan sesi menyerang saya lakukan latihan per zona. Setelah kedua sesi latihan itu, saya akan memilih semua pemain untuk berlatih bersama. Alasan kenapa saat melatih pemain untuk pertama kalinya begitu keras kepada pemain, yaitu agar kita bisa mendapatkan bonus latihan maksimal. Dan untuk sesi latihan ketiga, saya akan menggunakan di latihan acak dengan intensitas mudah atau sangat mudah. Dan saya tetap menggunakan 2 kali bonus latihan agar sesi latihannya terbantu. Lakukan latihan ini berulang kali sampai bonus latihan tim dan individu mencapai angka 10%. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali dan tentu saja membuat pemain inti dan cadangan kelelahan, sekarang bonus latihan tim dan individu sudah meningkat di angka 10%. Karena jika kita sudah memiliki bonus latihan 10%, kita bisa cukup tenang di hari keduanya. Jadi besok pagi kita tidak perlu melatih pemain sekeras hari ini. Kamu bisa mendapatkan bonus tim dengan mengatur sesi latihan yang baik. Bonus akan berkurang 2% setiap hari, jadi penting untuk kembali ke tempat latihan secara teratur. Nilai bonus maksimum adalah 10% untuk bertahan, menyerang, penguasaan, dan bonus kondisi. Jadi kamu tidak perlu menyewa seorang pelatih khusus untuk meningkatkan latihan selama 24 jam ke depan guys. Karena dengan cara seperti ini pun kita masih bisa meningkatkan bonus latihan mencapai 10% untuk tim dan individu. Setelah melakukan latihan yang berat, sama pemain sekarang kelelahan dan kamu harus memulihkan kondisi pemain inti agar kembali bugar. Dan untuk memulihkan pemain, kamu bisa masuk ke menu pusat fisioterapi. Pastikan kamu hanya memulihkan kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan saja guys, sisanya biarkan mereka kelelahan. Selanjutnya kamu bisa pilih salah satu pemain yang ingin kamu pulihkan kondisinya. Klik tanda plus 1 kali, kemudian klik gratis. Pastikan kamu menyelesaikan iklan beberapa detik sampai pemain pulih. Setelah menonton iklan untuk memulihkan kondisi pemain, sekarang para pemain inti sudah sedikit bugar dan ini sudah cukup karena jadwal kita belum terlalu padat. Setelah ini pastikan juga moral untuk beberapa pemain kamu mantap atau minimal sangat baik agar pemain kamu siap menghadapi pertandingan.
sedikit masukan dari saya, berhematlah di musim perdanamu menangani tim. Kumpulkan token dan booster kondisi setiap hari, karena perjalananmu bukan hanya untuk musim ini saja guys, tapi masih ada musim selanjutnya. Jika kamu membutuhkan pemain, cukup beli beberapa pemain yang dibutuhkan saja dan beli pemain yang tidak ada pesaingnya. Karena itu berguna untuk menghemat token dan keuangan klub yang kamu punya. Dari sini kita belajar manajemen untuk klub sebelum jadi kaya. Dan jika kamu ingin membeli pemain, pastikan kamu melihat performa dan statistik keseluruhannya. Jangan hanya dilihat dari bintangnya saja. Misalkan kamu membutuhkan gelandang kanan pengumpan, kamu bisa cek keterampilannya. Pastikan si pemain memiliki atribut umpan atau umpan silang lebih tinggi dari atribut lainnya. Setelah melihat keterampilannya, pastikan kamu perhatikan statistik dan performanya juga guys. Jika menurut kamu bagus, kamu bisa merekrutnya, tapi dengan catatan kamu hanya mengeluarkan sedikit token untuk membelinya. Jika manajer lain ingin menawar dengan harga tinggi, sebaiknya kamu cari pemain bagus lainnya. Dan kali ini saya akan coba menawar pemain ini untuk memperkuat tim saya. Oke, dan sekarang saya mendapatkan pemain incaran saya seharga 2 token dan 275k. Setelah kita mendapatkan pemain yang kita butuhkan, jangan langsung memainkannya, tapi kita harus melatihnya terlebih dahulu guys. Setelah kamu membeli pemain yang dibutuhkan, kamu bisa tempatkan dia sebagai pemain utama atau mencadangkannya. Setelah itu kamu bisa menyimpan taktik, strategi, dan formasi kedua yang kamu suka. Setelah ini kamu bisa melatihnya, karena bonus individu pemain baru tersebut masih di angka 0, kita akan tingkatkan minimal di angka 8% bonus latihannya. Untuk latihan kali ini pastikan hanya memilih pemain cadangan saja, dan pemain yang baru kamu datangkan tersebut. Kamu bisa pilih zona, pilih semua pemain, lalu klik susunan pemain pertama tidak tersedia. Lalu pilih drill dan isi full slot dengan intensitas mudah atau sangat mudah untuk melatihnya. Lakukan latihan ini berulang kali sampai bonus latihannya meningkat di angka minimal 8% atau maksimal 10%. Setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang bonus latihannya sudah meningkat di angka 8% dan kamu bisa memulihkan kondisinya. Selanjutnya, selagi kita menunggu waktu pertandingan, saya biasanya akan mulai mengumpulkan booster kondisi untuk ditabung. Booster kondisi ini berguna untuk melatih pemain secara individu atau bahasa gaulnya di TE untuk melatih pemain secara militer. Dengan melatih pemain secara individu, dari sini kita bisa memiliki pemain yang sangat bagus, bahkan bisa lebih bagus daripada pemain yang kita beli dari pemandu bakat guys. Itu alasan kenapa para pemain saya bagus dan produktif, terutama untuk para penyerangnya. Pastikan kamu konsisten mengumpulkan booster kondisi setiap hari hingga musim berakhir. Buat yang belum tahu cara melatih pemain, kamu bisa cek caranya di channel saya atau di channel YouTube Top 11 lainnya. Saya ingatkan lagi, pastikan kamu tidak boros dan bisa mengelola keuangan klub dengan bijak. Beli pemain yang dibutuhkan saja, jangan terlalu berambisi juara di musim perdana. Biarkan token dan booster kondisi terkumpul sebanyak-banyaknya dan lakukan cara ini hingga musim selanjutnya. Dan dengan cara ini saya yakin kamu bisa meraih gelar juara tanpa top up dan mengandalkan token serta booster kondisi seadanya. Promosikan juga pemain muda dari akademi remaja untuk menghemat keuangan klub dan sumber daya lainnya. Oke, untuk sementara mungkin sampai di sini dulu pembahasannya. Kita akan lanjutkan lagi di part selanjutnya ketika fasilitas stadion sudah terbuka. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Saya percaya teman-teman adalah manajer yang luar biasa, karena bermain Top 11 membutuhkan kesabaran ekstra. Saya doakan semoga semua teman-teman musim ini juara. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.